gestur itu kemampuan gerak tubuh dalam menangkap dan mengekspresikan emosi. Ini gesturnya saya. Terus baru ingat sekarang ada janjian lagi di Bandung. Waduh. Nah ini gestur. Ini basic anatomi kan? Ini basic anatomi. Tapi ketika galau, aduh, iya. Nah ini gestur. Gestur itu merepresentasikan watak dan situasi. Ada dua. Jadi watak dan situasi dioper, diekspresi. Ya, halo, nama saya Sota Kartika. Saya seorang ilustrator dan komikus dari Bandung. Saat ini saya sedang fokus mengerjakan komik Nusantara Ranger, sebuah komik tentang Super Sentai dari Indonesia untuk menciptakan idola superhero baru bagi anak-anak, karena saat ini memang lagi krisis idola superhero aja. Nah, ini saya latar belakang ingin menciptakan hal positif aja sih. Selama ini kan orang masih pesimis dengan Indonesianya lah, dengan nasibnya dia sebagai anak muda yang katanya tidak mempunyai peran banyak. Nah, saya ingin mengcrack semua itu dengan banyak-banyak berkarya, rajin berkarya, dan saya berpikir dengan cara seperti itu, dengan memberikan contoh, segera aksi aja ya, sehingga melihat ada buktinya bahwasanya dengan kita optimis berkarya, kita bisa mengubah sesuatu dan menyampaikan tata nilai. Saat ini saya sedang mengajarkan materi tentang kepekaan atau sensasi seseorang dalam berkarya ilustrasi, khususnya untuk pemahaman gestur dan anatomi serta penempatannya dalam environment di dalam aplikasi komik dan game. Jadi kadang-kadang orang sudah merasa bisa menggambar, tapi dia masih belum paham fundamentalnya. Jadi rumus-rumus dasarnya dalam menggambar anatomi belum paham, sehingga ketika dia dihadapkan oleh satu permasalahan atau tugas ketika dia harus membuat komik atau semacamnya, dia terhalang oleh teknis tersebut, sehingga membatasi dirinya dengan merasa puas tadi. Dari seminar yang saya bawakan sekarang adalah bagaimana seseorang itu memahami konsep dasar dari ilustrasi, sehingga ketika di pengembangannya nanti dalam aplikasi, entah menjadi komik, entah menjadi ilustrasi konsep art untuk game atau yang lain, sudah bisa dengan mudah dikembangkan, karena tanpa teori orang sudah mulai berkarya menemui konflik atau permasalahan yang dia temui di jalan tidak bisa diselesaikan. Akhirnya banyak orang yang ketika merasa bisa menggambar lalu terus menjadi dua komik, nah pada dasar yang jelas komiknya berhenti di tengah jalan. Kadang-kadang sebagai storyboard artist misalnya tidak paham dimensi ruang, tidak paham anatomi, hasilnya tidak memuaskan, sehingga ya klien kabur kalau secara teknis seperti itu. Jadi hari ini saya membawakan materi tentang itu untuk memberikan pemahaman dasar dulu. Nanti pengembangan ke depan aplikasi ilustrasi tersebut dalam berbagai media bisa lebih matang disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau Grey dan Jingga itu sebetulnya terinspirasi dari curhatan-curhatan orang di Facebook. Kadang-kadang yang udah pacaran tuh nggak berani mention pacarnya, terus dia ngeritik lewat status, marah-marah sama pacarnya mungkin ya, terus lewat status. Nah, terus kepikiran ini kenapa nggak berani disampaikan langsung sih. Dan banyak contoh kasus yang berkaitan dengan hal seperti itu. Lalu terinspirasilah untuk memberikan nasihat dan petua tentang cinta-cintaan, tapi nggak mungkin kalau cuma langsung lewat tulisan aja. Nah, terus pikir kenapa nggak lewat komik. Lalu terbentuklah komik Grey dan Jingga itu. Jadi Grey dan Jingga sebetulnya memang tujuan awalnya ingin memberikan penanaman nilai-nilai tentang relationship yang dipandang dari sudut pandang karakter-karakter yang ada di cerita itu. Dan masing-masing karakter menjadi representasi pembaca aja. Jadi kadang-kadang ada yang merasa dia seperti Jingga, dia bisa nge-share. Ada yang merasa Grey itu seperti pacarnya, bisa di-share juga. Sehingga nilai-nilai tadi bisa disampaikan melalui komik tanpa berkesan menggurui. Pribadi hampir nggak ada, karena sebetulnya inspirasinya malah kebanyakan lebih menarik dari orang lain. Kalau pribadi selama ini lempeng-lempeng aja kisahnya, cenderung sama pacar aman, jadi nggak jadi inspirasi. Ada satu dua tapi tidak terlalu dominan, lebih banyak kegalauan orang. Nah, itu menjadi sumber inspirasi banget dalam yang membuat cerita dan penokohan Grey dan Jingga. Saya pengen banget menginspirasikan sebuah cerita yang membangkitkan kecintaan orang terhadap Indonesia.
saya ingin mengambil unsur-unsur budaya tradisi yang saat ini kadang-kadang dilecehkan oleh anak muda Indonesia sendiri, dengan cara mengemasnya menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik, dan saya karyakan ke dalam satu karya komik atau novel nanti apapun eksekusinya, hingga menjadikan contoh inspirasi budaya tradisi itu seluar biasa itu dengan kemasan yang modern. Nah, itu passion yang dari dulu sampai sekarang masih dibangun. Makanya sempat bikin komik Wanara, Nusantara Ranger juga sekarang sama, esensinya masih ingin mengemas ulang konten budaya tradisi Indonesia dalam satu kemasan yang tidak membosankan, bisa bersaing di dunia internasional, dan memang bagus secara konten, apalagi secara konsep. Nanti akan menginspirasikan kepada teman-teman yang lain bahwasanya seperti inilah budaya tradisi Indonesia kalau dikemas dengan baik. Sampai ke orang-orang lain ikut berkarya bersama, karya-karya Indonesia anak muda ini menjadi lebih berkarakter, harkat martabat bangsanya bisa lebih dikenal lagi. Sebetulnya semua proyek mempunyai tantangan masing-masing, tergantung apa tujuannya. Kayak misalnya kenapa ada Nusantara Ranger, karena ingin memberikan idola baru pada anak-anak Indonesia, anak-anak kecil khususnya, untuk menanamkan kredo yang baru bahwasanya menjadi seorang pembela kebenaran itu keren, dan untuk menjadi seorang pembela kebenaran itu butuh usaha dan kerja keras. Itu yang pengen ditanamkan tanpa menggurui. Itu tantangannya banyak karena harus berhadapan dengan tata nilai yang sekarang ada, terus ada saingan juga. Dengan cara kita konsisten satu persatu, permasalahan itu bisa dipangkas. Kalau secara umum project itu yang menjadi kesulitan hanya pada ketersediaan waktu aja. Jadi kadang-kadang pengen mengkaryakan semua proyek yang ada di kepala, tapi orangnya terbatas, waktunya terbatas. Pelan-pelan satu-satu dengan cara seperti itu bisa menemui solusi dari masalah-masalah yang ditemui di jalan. Proyek selanjutnya sudah paham permasalahan. Kalau tantangan yang paling menantang adalah bagaimana membangun optimisme para pengkarya muda Indonesia untuk mengkaryakan karya kreatif yang mengusung konten-konten tata nilai Indonesia yang kuat. Paling menyenangkan jadi ilustrator itu tergantung passion ya. Kalau saya passionnya ingin mengimpresi orang, mengundang decak kagum orang dengan mengkaryakan konsep cerita dan mendongengkan sesuatu yang di luar pemikiran. Nanti ketika dilemparkan ke pasar dan orang terkesima, itu sudah kepuasan lah buat saya. Paling menyenangkan ketika mengejarnya justru. Yang paling berat sebetulnya adalah situasi ketika saya merasa sendirian dalam artian tidak ada orang yang satu passion. Seiring waktu mulai muncul orang-orang yang mempunyai passion yang sama, mempunyai pemikiran yang sama, sehingga bisa berkarya bersama-sama, sehingga lebih semangat. Sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama itu jauh lebih memberi semangat dan lebih powerful hasilnya. Mungkin itu aja yang terberat, ya jalan paling terjal lah ibaratnya. Sama kalau ngomongin teknis, iklim di Indonesia belum didukung sepenuhnya oleh banyak obstacle ya. Sistem industrinya masih belum berpihak ke pengkarya lokalnya juga belum mengkaryakan sesuatu yang berkualitas. Terus negara seperti tidak ambil bagian juga dalam usaha itu. Sebenarnya kalau tiga-tiganya bisa sinergi, mungkin di luar personalitas, artinya secara umum itu akan sangat-sangat membantu saya dalam mewujudkan cita-cita. Yang paling dasar untuk seseorang bisa berkarya dengan konsisten dan dia bisa sustain terus berkarya itu adanya passion yang besar. Jadi kayak tekadnya udah kuat, dan tekadnya harus benar-benar positif, artinya bukan bertujuan untuk memuaskan diri sendiri tapi untuk memuaskan orang lain. Ketika saya berkarya, saya hanya berpikir bagaimana caranya, kalau saya di industri komik, bagaimana caranya komik Indonesia itu maju dan terkenal secara internasional. Selama mimpi itu belum tercapai atau karya itu belum tercapai, saya mungkin belum akan berhenti berkarya. Sampai karya itu benar-benar tercapai, baru saya bisa berkarya hal yang lain. Tapi selama itu belum, saya akan terus berusaha mencari jalan. Kalau seseorang yang tekadnya nggak kuat ketika sedang berkarya, mungkin menemui sedikit masalah saja sudah menyerah. Dihujat orang langsung marah, cekal orang langsung dia patah semangat. Nah, itu harus dihindari bagi para pengkarya muda. Selama dia kuat secara konsep, secara passion, itu paling fundamental, sehingga orang bisa berkarya dengan konsisten, dia bisa disiplin, secara fokus terjun di situ, dia research betul
tentang karyanya sehingga hasilnya pun benar-benar bisa maksimal. Itu aja sih yang terlupakan dari orang dalam berkarya. Kebanyakan orang impulsif aja, ikut-ikutan, latah berkarya tanpa ada konsep yang jelas, sehingga ketika dia terjun ke lapangan nggak ada hasilnya. Jadi kayak ikut-ikut aja, orang nanam cabai, ikut nanam cabai, semuanya nanam cabai sehingga harga cabai anjlok. Nah itu yang tidak diinginkan. Seharusnya orang sudah punya passion sendiri-sendiri, konsep pengkaryaan sendiri-sendiri, sehingga nanti hasilnya pun akan mencirikan kreatornya. Saya paling senang kalau melakukan sesuatu itu bersama-sama. Saya paling senang ketika bisa berkarya dengan semangat yang sama bersama-sama. Karena saya berpikir dengan saya membagikan semangat, orang jadi semangat dan semangat itu akan kembali kepada saya sendiri. Seperti itu siklusnya lah. Memberi ternyata untuk mendapatkan yang lebih besar lagi. Mungkin bisa ngasih ilmu, motivasi, bisa ngasih semangat. Karena kadang-kadang yang hilang justru itu. Kalau teknis sesuatu yang bisa dikejar lewat googling atau semacamnya, tapi semangat yang berbau teknis itu yang mungkin masih jarang orang temui, sehingga saya berpikir dengan cara membagikannya di media sosial, tempat berkumpulnya orang-orang secara maya, saya bisa mendapatkan kembali semangat saya. Kadang-kadang ketika saya menyemangati orang, sebetulnya justru saya sedang butuh semangat itu sendiri. Dan ketika saya membagikan tips-tips tentang mungkin gambar atau komik, sebetulnya saya ingin mendapatkan respon balik dari pembaca. Ketika ada orang yang merasa puas, atau berarti ilmu saya sudah merasa bisa mewakilkan kondisi. Kalau misalnya ada yang menambahkan, saya bisa tambah ilmu. Sarannya untuk para pengkarya muda, berusahalah untuk mengangkat nilai-nilai tradisi bangsa kita sendiri. Tidak masalah Anda mencintai budaya bangsa lain, tapi cintailah budaya kita lebih besar lagi dengan cara mengkaryakannya ke dalam produk-produk kreatif kita. Bisa lewat game, musik, novel, lewat komik, dan yang lain. Kebetulan dunia film sudah berhasil merangkum semua itu, novel juga sudah berhasil, mungkin kurang game aja. Mungkin khusus untuk komik aja masih kurang, karena mungkin pengaruh komik yang sekarang ada di pasaran masih terlalu banyak komik dengan muatan budaya lain, sehingga banyak anak muda yang terlalu pesimis dengan konten budaya sendiri dan banggaan produk budaya lain. Itu akhirnya kita jadi tidak punya karya yang mencirikan bangsa sendiri. Saya cuma berharap berkarya di dunia apapun, di bidang apapun, selama dia masih mengusung nilai-nilai budaya tradisi Indonesia. Dan saya pikir dengan cara seperti itulah bangsa kita harkat derajatnya akan dan namanya lebih harum lagi di dunia internasional. Saya Jonathan Kartika berpesan buat Carrot Academy, semoga bisa mencetak generasi-generasi yang berkarya sepenuh hati, mencintai negaranya dan mengaplikasikannya ke dalam karya-karya masing-masing.